Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bina insyaallah asu bi kitabihi Syekh Abdul Qadir Jailani yusamma Kitabu Sirrul Asrar. Mudah-mudahan dengan pembahasan kitab Sirrul Asrar ini terbuka lagi rahasia-rahasia uluhiyah ketuhanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani wa tariqul usul ilallah taala mutabi'atul jismi ala siratil mustaqim bi ahkami syariah lailan wa naharan. Ketahuilah, kata beliau, tarikat usul daripada atau kepada Allah Subhanahu wa taala, usul kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah bagaimana kita mengikutkan jasad kita, jawarih kita ala siratal mustaqim. Bagaimana tubuh kita ini mengikuti yang disebut dengan siratal mustaqim dengan hukum-hukum syariah malam maupun siang. Wadawam zikrullahi ta'ala fardun qaimun ala talibun. Karena itu mau tidak mau mendawamkan zikir, berterus-terusan dalam zikir, itu mau tidak mau wajib bagi orang-orang yang menuntut untuk mencapai sesuatu qurbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini ada pembahasan tentang dawamnya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dawam itu terjadi sehingga para ahli sufi, para ahli ma'rifatullah ingin sekali menerangkan, menyampaikan bagaimana agar kita tetap dawam dalam berzikir. Artinya terus menerus. Berarti dawam berarti setiap detik, setiap saat. Bagaimana melazimkan maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala tanpa bertentangan dengan nilai-nilai syariah johir atau yang disebut dengan jawarih tubuh kita. Banyak sekali orang terjadi sebuah kritik-kritik terhadap syariah johir maksudnya, kritik terhadap syariah johir sebagai sebuah pembalikan makna untuk menerangkan tentang pemahaman yang bersifat batiniah. Ingat, semua itu hanyalah kritik. Yang sesungguhnya yang lazim itu ialah memahami tentang bagaimana mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara syariah mu'akkatun, artinya masih pada syariah johir itu terbentuk pada waktu-waktu tertentu. Misalnya mengingat Allah itu hanya 5 waktu, yaitu sholat 5 waktu, kemudian berbuat kebajikan. Nah, maka pada ilmu batinnya ialah bagaimana berzikir kepada Allah itu tidak terikat dengan waktu. Jadi terus menerus, tidak terikat waktu bukan berarti tidak berzikir. Ada juga yang orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, lupa segala-galanya dia dengan Allah. Hidupnya hanya, ya bayangkan, tidak mengingat sama sekali kepada Allah. Nah, maka orang-orang ahli ma'rifatullah ingin bagaimana kita dawam dalam berzikir, sehingga timbullah beberapa sebuah kenyataan real zikir itu. Misalnya mulai mereka membahas tentang zikir lisan, bermakna juga zikir hati, mengingat Allah. Lisan menyebut tapi hati mengingat Allah. Bagaimana makna zikir qalbu itu yang seharusnya ditimpali bukan sekedar hati mengucap Allah, tapi adanya mulahajah jamalihi wa kamalihi atau jalalihi, terguratnya di dalam jiwa dalam zikir qalbi itu tentang kebesaran, kemuliaan, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka membuat teori tentang zikir, bagaimana zikir ruh itu ada, kemudian zikir sir itu ada, bahkan zikir khofi itu ada, zikir khofiul akfa itu ada. Subhanallah. Ini adalah cara supaya kita mendawamkan zikir. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lakukan saja apa yang kamu bisa untuk berzikir dawam itu. Pada saatnya Anda bisa melakukan zikir itu dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan hati ketika di hadapan banyak orang. Kita dengan hati mungkin
Mungkin hati lahir saja ini maksudnya Allah, 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 Allah tanpa menyadari tentang kebesaran dan keagungan Allah. Tapi paling tidak ingat, paling tidak kita mengisi dawam zikir setiap hari ini. Bagaimana zikir ini secara terus menerusnya. Nah, itu dikatakan beliau. Ini agar orang-orang beriman, orang-orang yang salik, orang-orang yang menuntut kepada qurbah Allah Subhanahu wa taala, terpenuhi firman Allah Quran surah Ali Imran ayat 191. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Yaitu mereka yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, waktu berdiri, duduk dan berbaring, wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna, mereka memikirkan. Nah, yatafakkaruna inilah yang bermakna zikir itu sudah maksud pada zikir qalbi, bukan lagi sekedar zikir lisan. Ini yang dinisbatkan Allah kepada orang-orang ahli khusus kawas yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebenarnya kalau secara rasional, secara logika, kalau orang beriman, bertakwa itu ingin mendapatkan surga yang dijanjikan Allah pun, seyogianya mereka memperdalam kalimat ayat maksud ini tadi, bahwa kenyataan surga itu sebenarnya terletak daripada dirimu di dunia ini. Kalau dirimu banyak lupa kepada Allah, berarti surga itu jauh. Kalau kamu banyak ingat kepada Allah terus menerus, maka surga itu dekat bagi kamu. Surga itu menjadi nyata bagi kamu. Begitu maksudnya kan? Yang memahami, kalau memahami seperti ini, maka seyogianya orang-orang yang terlalu asik dengan syariat-syariat jauhir, ya memahami sesuatu yang johir saja sudah cukup selesai, maka orang-orang ini seharusnya juga memperdalam hal-hal yang sifat batiniah, ya, tanpa sebuah perdebatan untuk melazimkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu minal qiyamin nahar, maka yang dimaksud dia di ayat itu ialah bahwa bagaimana selalu qiyamun nahar itu waktu saat berdiri pada siang hari, wa minal qu'udil lail, karena orang yang duduk dan banyak merenung itu kan biasanya pada malam hari ya, mungkin siang mencari penghidupan. Wa minaz zunub, waktu keadaan berbaring. Wal qabdi wal basti, pada saat sempit maupun pada saat luang hati. Waktu sehat, wasaqamah, sehat dan sakit. Wal gina, waktu kaya. Wal fakri, waktu keadaan fakir. Wal ajji wal qoldi, waktu dalam keadaan ya mungkin memiliki kekuasaan, kemampuan, mungkin dalam keadaan sempit, merasa nyaman, apa saja yang dinisbatkan daripada itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dilakukan pada saat sendiri? La ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin didawamkan, bagaimana mendawamkan zikir itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa yang timbul daripada sini nanti? Yang timbul dalam sini Allah memberikan disebut dengan al-wajdu atau jazbah pada diri seseorang bila sudah melazimkan zikir, jazbah yang melahirkan yang disebut dengan tipul ma'ani kemarin. Yang ada pembahasan tentang tipul ma'ani. Nah, tipul ma'ani ini tadi menggiring kita untuk mengingat Allah secara terus-menerus. Alangkah bahagianya orang mukmin itu bila sudah dia dapat mengingat Allah secara terus-menerus, maka hidupnya menjadi bahagia, menjadi indah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nur. Allah akan memancarkan kebahagiaan yang abadi kepada lubuk hati orang mukmin, kepada lubuk hati orang ahli ma'rifatullah, ahli Allah atau wali-walinya, aulia-aulianya. Lubuk hati ketenangan yang mendasar, karena ketenangan itu juga bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata penderitaan apapun dalam kehidupan dunia akan menjadi tenang, pecah dia dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya, sehingga dia memahami, menyelesaikan problematika dengan nur Allah, berusaha dia melakukan itu melewati basirah dalam hidup sehari-harinya. Ini indahnya zikir. Bagaimana kita mendawamkan zikir kita, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan inilah salah satu bukti bahwa orang itu ma'rifatullah. Orang ma'rifatullah itu buktinya adalah zikrullah yang dawam, zikir yang terus menerus.
Dari zikir yang dawam ini berarti dia sudah melakukan sholat daim. Berarti dia sholat. Itulah sholat yang sesungguhnya. Sholat yang hakiki itu adalah zikir dawam. Puasa yang hakiki itu juga sumbernya dari zikir yang dawam. Kenapa? Dengan mengingat Allah secara terus-menerus, baik dalam pikirannya, indrawinya, jiwanya, tangannya, kakinya, darahnya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini subhanallah. Dengan pelajiman ini mudah-mudahan menjadi rangkaian nanti kita memahami zikir yang 12 ya. Saya akan nanti nerangkan tentang zikir 12 daripada episode Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan makin semangat kita dalam ma'rifatullah. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.